Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harvin Rudi Hardiansah, Kriminologi 3B, tugas ujian akhir semester perilaku menyimpang, dari dosen Ricky Nova Rizal Sos M Krim, Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori labeling. Latar belakang: manusia merupakan anggota dari jenisnya, menjadi makhluk sosial yang diatur oleh norma sosial yang membatasi cara berpikir, pengungkapan perasaan, dan tindakannya sesuai dengan peraturan serta pola masyarakat. Manusia sebagai individu bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sedangkan sebagai makhluk sosial, ia harus bertindak sesuai dengan pola masyarakatnya dan bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial memiliki dorongan rasa ingin tahu, ingin maju, dan berkembang. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi. Suatu kesatuan masyarakat dapat memiliki prasarana yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi. Ikatan yang menyebabkan suatu kesatuan menjadi suatu masyarakat adalah pola tingkah laku yang menyangkut semua aspek kehidupan dalam batas kesatuan tersebut, yang sifatnya khas, mantap, dan berkesinambungan, sehingga menjadi adat istiadat. Di dalam setiap kehidupan sosial memiliki pandangan tentang sesuatu yang dianggap baik, patut, layak, dan pantas, dan biasanya dijadikan sebagai pedoman bagi tata kelakuan masyarakat tersebut. Akan tetapi, walaupun telah ada seperangkat pedoman tata kelakuan di dalam setiap kelompok masyarakat, kenyataannya tidak semua anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan tatanan tersebut. Sebagai contoh perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan kenakalan yang mereka perbuat, di mana menurut Sofwan mengatakan masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap, apalagi masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti mabuk-mabukan, kriminal, dan kejahatan seks yang memicu pada penyimpangan yang mereka lakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyimpangan punya makna tindakan yang menyalahi kebiasaan atau menyeleweng dari hukum negara atau ajaran agama. Perilaku menyimpang adalah suatu perilaku yang diekspresikan oleh seseorang atau beberapa orang anggota masyarakat yang secara disadari atau tidak disadari tidak menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dan telah diterima oleh sebagian anggota masyarakat. Namun, penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat diatasi salah satunya dengan beberapa teori tentang perilaku menyimpang, yakni teori labeling, teori kontrol sosial, atau teori subkultur delinquent. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang cara mengatasi dan mengurai persoalan menyimpang dengan menggunakan teori labeling. Pengertian teori labeling. Labeling teori atau teori penjulukan dapat disebut juga sebagai teori reaksi sosial. Teori ini diilhami terutama oleh teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead dalam bukunya Mind, Self, and Society 1934. Hanya saja diterapkan dalam dunia orang-orang yang menyimpang. Menurut teori interaksi simbolik, manusia belajar memainkan berbagai peran dan mengasumsi identitas yang relevan dengan peran-peran ini, terlibat dalam kegiatan yang menunjukkan kepada satu sama lainnya siapa dan apa mereka, serta mendefinisikan situasi-situasi yang mereka masuki. Perilaku mereka berlangsung dalam konteks sosial. Makna dan definisi situasi tersebut. Labeling adalah proses melabel seseorang. Label menurut A Handbook for the Study of Mental Health adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut.
dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Dengan memberikan label pada diri seseorang, kita cenderung melihat dia secara keseluruhan kepribadiannya dan bukan pada perilaku. Teori penjulukan penting karena teori ini berangkat dari asumsi bahwa tidak ada satu tindakan pun yang secara intrinsik kriminal. Definisi kriminalitas ditetapkan oleh pihak yang berkuasa melalui perumusan hukum dan interpretasi oleh polisi, pengadilan, dan lembaga-lembaga pemasyarakatan. Dalam Mulyana 2004, menurut teori ini, proses penjulukan ini demikian dahsyatnya sehingga korban-korban pendefinisian salah kaprah ini tidak dapat menahan pengaruhnya karena berondongan julukan yang bertentangan dengan pandangan mereka sendiri. Citra diri asli mereka sirna digantikan citra diri baru yang diberikan orang lain. Meskipun pada awalnya hal tersebut bertentangan dengan keinginan mereka, tampak penjulukan ini lebih hebat terutama bagi orang yang berada pada posisi lemah. Dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwa bagaimana identitas diri dan perilaku dipengaruhi atau diciptakan oleh sistem sosial. Dalam teori penjulukan, ada satu pemikiran dasar di mana pemikiran tersebut menyatakan seseorang yang diberi label sebagai seseorang yang deviant dan diperlakukan seperti orang yang deviant akan. Asumsi dasar teori labeling menurut Schreck adalah: 1. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal. 2. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksa sesuai dengan kepentingan mereka memiliki kekuasaan. 3. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa. 4. Sehubungan dengan kenyataan, di mana setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi bagian kriminal dan non-kriminal. 5. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling. 6. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari perilaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya. 7. Usia, tingkatan sosial, ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan. 8. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat. 9. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan subkultur serta menghasilkan rejection of the rejector. Konsep dalam teori labeling. Primary deviance. Konsep ini ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal. 1. Secondary deviance. Berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Adapun karakteristik terhadap teori ini adalah sebagai berikut. Teori ini terlalu bersifat deterministik dan menolak pertanggungjawaban individual. Penjahat bukanlah robot yang pasif akan reaksi masyarakat. Terdapat penyimpangan tingkah laku lainnya yang secara intrinsik merupakan kejahatan seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan lainnya, sehingga teori ini tidak berlaku lagi. Jika penyimpangan tingkah laku hanya persoalan reaksi masyarakat, maka bagaimana bentuk penyimpangan tingkah laku yang tidak nampak pelakunya? Teori ini mengabaikan faktor penyebab awal dari munculnya penyimpangan tingkah laku. Teori ini selalu beranggapan bahwa setiap orang melakukan kejahatan dan nampak bahwa argumentasinya adalah cap dilekatkan secara random, namun kenyataannya hanya kejahatan yang serius yang mendapatkan cap dari masyarakat. Pembahasan. Berbagai studi penelitian yang menguji kebenaran teori penjulukan saling bertentangan dan tidak meyakinkan. Kebanyakan kelompok primer, kelompok yang anggotanya melakukan tindakan menyimpang, menolak menyingkirkan anggota mereka yang menyimpang,
Mereka justru mencari jalan agar penyimpangan tersebut dapat kembali menyesuaikan diri. Kenyataan empiris menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu, penjulukan mendorong timbulnya penjulukan selanjutnya. Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa penjulukan kadangkala meningkatkan tetapi kadangkala juga mengurangi timbulnya penyimpangan. Dalam buku Raising a Happy Child, banyak ahli yang setuju bahwa bagaimana seseorang memandang dan merasakan dirinya sendiri akan menjadi dasar orang tersebut beradaptasi sepanjang hidupnya. Anak yang memandang dirinya baik akan mendekati orang lain dengan rasa percaya dan memandang dunia sebagai tempat yang aman, dan kebutuhan-kebutuhan akan terpenuhi. Sementara anak yang merasa dirinya tidak berharga, tidak dicintai, akan cenderung memilih jalan yang mudah, tidak berani mengambil risiko, dan tetap saja tidak berprestasi bagi banyak orang, termasuk anak-anak. Pengalaman mendapatkan label tertentu, terutama yang negatif, memicu pemikiran bahwa dirinya ditolak, dan kemudian dibarengi oleh penolakan yang sesungguhnya, dapat menghancurkan kemampuan berinteraksi, mengurangi rasa harga diri, dan berpengaruh negatif terhadap kinerja seseorang dalam kehidupan sosial dan kehidupan kerjanya. Analisa kasus berdasarkan teori labeling. Siapa duga bila pemuda 26 tahun ini begitu sadis. Mujianto, warga desa Jati Kapur, Kecamatan Tarokan, Kediri, Jawa Timur ini tega membantai 15 orang. Kasus pembunuhan yang dilakukan Mujianto alias Gentong alias Mentok terungkap kemarin. Menurut Kapolres Nganjuk AKBP Anggoro Sukartono, kasus ini bermula dari laporan dua orang, Muhammad Faiz 28 tahun dan Sumartono 47 tahun. 2 hari lalu ada laporan dari keduanya. Mereka ini korban yang selamat dari aksi sadis Mujianto, ujar Anggoro saat dihubungi Merdeka.com Rabu 15 Februari. Anggoro menuturkan kedua korban melapor bahwa mereka telah dibius oleh Mujianto, namun belum sempat disodomi mereka keburu sadarkan diri, lalu berhasil melaporkan ke polisi kasus ini. Lalu petugas segera melakukan pengejaran kepada Mujianto. Petugas akhir menangkap Mujianto kemarin malam di Desa Soenopatik, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dari hasil pengembangan, dia tadinya mengaku sudah membunuh 6 orang. Tetapi pengembangan pagi ini dia telah mengaku sudah membunuh 15 orang, terang Anggoro. Menurut Anggoro, Mujianto memang memiliki penyimpangan seksual. Selama ini pelaku lebih menyukai sesama jenis alias homo. Jadi semua korbannya itu dibius dahulu lalu disodomi. Setelah itu baru dibunuh korbannya semua laki-laki, terangnya. Pembahasan tentang kasus homoseksual. Homoseksual merupakan kelainan perilaku seksual antara anggota jenis kelamin yang sama. Kelainan yang dimaksud yaitu adanya perasaan saling tertarik di antara individu dengan individu yang terkait. Homoseksual sendiri sampai sekarang masih menjadi suatu fenomena sosial yang penuh dengan kontroversi. Banyak orang yang memperdebatkan fenomena ini. Banyak pula yang menganggap homoseksual merupakan hal yang tabu, suatu perilaku yang identik dengan nilai-nilai negatif dan tidak bermoral. Masyarakat yang masih menganggap homoseksual sebagai hal yang tabu kemudian menghindari perbincangan yang menyinggung hal tersebut. Homoseksual selalu diidentikan dengan lelaki yang suka dengan lelaki. Tetapi sebenarnya homoseksual sendiri bukan hanya karena yang suka dengan lelaki, melainkan juga perempuan yang suka dengan perempuan. Jika perempuan yang suka dengan perempuan dinamakan lesbian, maka hubungan antara lelaki dengan lelaki dinamakan gay. Dewasa ini, perilaku gay memang dianggap masih tabu di Indonesia dan mereka kaum gay cenderung menyembunyikan perilaku tersebut terhadap masyarakat karena menurut masyarakat gay adalah orang yang melakukan perbuatan menyimpang seperti pada contoh kasus di atas. Seorang gay yang bernama Mujianto membunuh 15 orang yang ternyata teman kencannya. Perilaku gay seperti ini tentu akan menambah citra buruk bagi gay. Masyarakat tentu tidak segan memberikan sanksi sosial terhadap para gay. Sanksi sosial tersebut dapat berupa pencibiran atau pelebelan pencapan kepada para gay. Meskipun kita mengetahui tidak semua kaum gay akan melakukan tindakan nekat seperti itu.
Bila kita ingat lagi kasus Rian si jagal manusia yang juga ternyata seorang gay, juga menambah kesan bahwa gay adalah komunitas orang yang menyimpang dan tidak baik, sehingga wajar masyarakat sebagai kontrol sosial memberikan pelabelan kepada para gay. Dari contoh kasus di atas, maka kita dapat menganalisanya berdasarkan beberapa hal di antaranya. 1. Dilihat dari macam labeling. Pada kasus ini, penulis cenderung melakukan pendekatan dengan melihat persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. Masyarakat memberikan label buruk pada gay karena mereka secara jelas melakukan penyimpangan seksual, yaitu menyukai sesama jenis. Pada umumnya, kita mengetahui bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka bisa menemukan pasangan masing-masing, laki-laki dan perempuan. Meskipun undang-undang tidak secara jelas menyebutkan akan larangan menyukai sesama jenis, namun norma-norma lain yang hidup di masyarakat tentu akan menolaknya, seperti dalam norma kesusilaan, kesopanan, dan agama, sehingga merupakan hal yang sangat wajar bila masyarakat akan melakukan pelabelan bagi mereka yang menyimpang. 2. Dilihat dari asumsi dasar pada poin ke-1, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal dan pembunuhan yang dilakukan oleh Mujianto alias Gentong alias Mentok terhadap 15 lelaki dengan menggunakan racun tikus dan diketahui bahwa mereka adalah teman kencannya. Tentu beralasan motif pembunuhan ini adalah rasa cemburu Mujianto terhadap kekasihnya entah dengan wanita ataupun pria lain, sehingga Mujianto merasa dirugikan akan hal tersebut dan nekat membunuh kekasih-kekasihnya dengan cara yang tragis. Yang ketiga, tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling. Penangkapan Mujianto oleh kepolisian Nganjuk tentu akan mengundang perhatian masyarakat. Hal ini tentu akan mengakibatkan semakin banyak orang yang mengetahui bahwa Mujianto telah melakukan penyimpangan karena sebagai gay, dan melakukan kejahatan karena telah membunuh kekasih-kekasihnya. Penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentu akan menimbulkan asumsi publik bahwa orang tersebut bersalah, meskipun kita mengetahui ada asas praduga tak bersalah, yang berarti bahwa Mujianto pada saat awal ditangkap belum tentu bersalah sepenuhnya, sehingga bagi orang awam hukum akan beranggapan bahwa Mujianto seorang gay dan pembunuh, dan itu akan melekat pada dirinya sampai dia keluar penjara. 4. Dilihat dari konsep penting dalam teori labeling adalah pada primary deviance. Primary deviance ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal. Awalnya Mujianto memang hanya melakukan penyimpangan seksual karena hanya menyukai sesama jenis atau homoseksual. Perilaku menyimpang tersebut mungkin tidak terlihat atau diketahui oleh masyarakat, namun karena Mujianto melakukan pembunuhan terhadap kekasih-kekasihnya, maka terbongkar siapa sebenarnya Mujianto tersebut. Motif pembunuhan tersebut karena Mujianto cemburu pada kekasihnya yang ternyata lelaki-lelaki, sehingga penyimpangan akan dilakukan oleh Mujianto adalah penyimpangan homoseksual. Kesimpulannya ialah labeling adalah sebuah teori di mana masyarakat melakukan pencapan kepada seseorang karena dia telah melakukan perbuatan penyimpang. Labeling adalah sebuah teori di mana masyarakat melakukan pencapan kepada seseorang karena dia hidup di lingkungan yang kurang baik sehingga dia mendapatkan cap dari masyarakat. Seseorang yang dicap atau dilabeling dapat berubah atau mungkin bahkan akan merasa depresi sehingga kembali melakukan penyimpangan lagi. Homoseksual adalah penyimpangan seksual berupa ketertarikan terhadap sesama jenis. Homoseksual pada wanita disebut lesbian, sedang pada lelaki disebut gay atau homo. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.